Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Anak-anak, pada siang hari ini Ibu akan memberikan rangkuman materi UTS semester 1 yang insya Allah nanti kita UTS minggu depan. Jadi Ibu akan menjelaskan secara garis besar dan ringkas saja apa yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk mereview kembali nggih. Yang pertama yakni tentang indahnya saling menghormati, yang kedua yakni ketika bumi berhenti berputar, dan yang ketiga yakni indahnya nama-nama Allah. Yang pertama, singkat saja nggih. Indahnya saling menghormati. Nah, dalam hal ini tercermin dalam Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak, kalian insya Allah sudah hafal semua nggih bagaimana bunyi bacaan Quran surat Al-Kafirun? Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam Quran surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah. Makanya kok kenapa Quran surat Al-Kafirun ini disebut dengan surat Makiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Masih ingat jika Quran surat itu diturunkan di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Pelajaran kelas 3 masih ingat nggih? Nah, surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan urutan ke-109. Diturunkan setelah surat Al-Ma'un dan sebelum surat Al-Fil. Nah, mengapa kok diberi nama surat Al-Kafirun? Karena ini diambil dari salah satu kata yang terdapat dalam ayat pertamanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Al-Kafirun itu berarti orang-orang kafir. Nah, mengenai hukum bacaan, mungkin bisa dilihat Qurannya surat Al-Kafirun atau bukunya halaman 5 nggih. Nah, tentang surat Al-Kafirun bisa dilihat itu hukum bacaannya apa saja. Insya Allah semuanya sudah paham mengenai hukum bacaan, idhar, halki. Perlu dijelaskan apa tidak ini hukum bacaan? Secara garis besarnya saja nggih. Idhar halki itu apabila ada nun satu, bentar. Idhar halki itu apabila ada non mati, agak sulit ini. Non mati bertemu dengan non mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ha, kho, ain, woin, ha, ya. Maka dibaca idhar halki, dibaca jelas. Contohnya man amana, jadi man amana. Ini man amana, jadi ada non mati bertemu dengan alif, maka dibaca jelas izhar halki nggih. Man amana.
idgham bigunah jelas kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ya nun mim wawu. Bila gunah bilala itu bila gunah lam ro ya, bertemu dengan lam atau ro itu baca melebur. Paham insyaallah semua nggih? Tidak usah saya jelaskan panjang kali lebar. Lanjut ke bab berikutnya, yakni ketika bumi berhenti berputar. Nah, di sini coba bayangkan ketika bumi itu berhenti berputar, apa yang kamu pikirkan? Jadi kehidupan di dunia itu sifatnya fana atau sementara dan suatu saat akan binasa. Sedangkan kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Makanya oleh sebab itu kita hendaknya memanfaatkan kehidupan yang sementara ini untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai ajaran agama. Kita mencari bekal yang cukup untuk kehidupan di akhirat, seperti itu ya. Jadi nah, next, iman kepada hari akhir yakni meyakini dengan sepenuh hati hari kiamat itu pasti akan tiba. Nah, ketika tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil kemudian diikuti oleh kehancuran alam semesta beserta isinya, maka terjadilah kiamat. Nah, dan itu pasti akan datang. Makanya kita itu harus beriman kepada hari akhir, percaya bahwa suatu saat itu pasti kiamat itu tiba. Nah, manusia itu menempuh 4 alam, anak-anak. Yang pertama yakni alam arwah. Alam arwah itu alam tempat tinggal ruh sebelum ke dunia dalam kandungan. Lanjut ke alam yang kedua yakni alam dunia, ketika bayi sudah lahir lewat rahim ibunya. Nah, ketika itu manusia berada di alam dunia, alam di mana makhluk tinggal sekarang ini sampai mati. Nah, ini sifatnya hanya fana itu hanya sementara. Dan yang ketiga yakni alam kubur. Alam kubur ini artinya alam tempat tinggal manusia setelah mati. Kalau sudah mati, manusia masuk ke alam apa? Alam kubur atau alam barzah. Ini taman, berupa taman neraka atau tamannya surga. Taman surga bagi orang-orang yang beriman, taman neraka bagi orang-orang yang memiliki kejelekannya itu lebih banyak ya, tamannya neraka. Nah, ketika manusia itu telah berada di alam kubur, lalu hari kiamat, hari akhir itu datang, maka manusia masuk lagi ke alam akhir. Di sini adalah tempat tinggal manusia yang kekal setelah melalui proses hisab, mizan, jasa. Nah, pada hari akhir ini peristiwa hari berakhirnya kehidupan di dunia atau peristiwa alam semesta beserta isinya hancur, alam semesta beserta isinya hancur, maka manusia itu masuk ke alam akhir. Nah, di sini ketika datangnya hari kiamat didahului dengan sangkakala malaikat Israfil, kemudian hancur lebur kehidupan di dunia sampai sangkakala malaikat Israfil yang kedua, dibangunkanlah manusia menuju alam akhirat melalui tahapan di bawah ini. Yang pertama yaumul mahsyar. Nah, hari dikumpulkannya manusia di suatu padang tak terbatas luas, tidak ada tempat berteduh. Padang mahsyar ini. Jadi
jarak antara matahari setinggi di atas kepala untuk menantikan hisab. Nah, menantikan hisab, lanjut ke yaumul hisab, hari dihitungnya amal ibadah manusia ketika di dunia, dan akan mendapat buku catatan kebaikan di tangan kanan, dan sebaliknya di tangan kiri akan mendapat catatan tangan kanan apa kiri, seperti itu. Nah, masih ingat tidak ini amalan apa yang pertama kali dihisab oleh Allah? Yakni apa? Sholat dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Yang ketiga yakni yaumul mizan. Yaumul mizan itu adalah hari ditimbangnya amal ibadah manusia setelah dihisab untuk mendapatkan pembalasan. Itu yaumul mizan. Dan yang terakhir yakni yaumul jaza, hari dibalasnya semua amal ibadah manusia untuk mendapatkan surga bagi yang amal kebaikannya, bagi yang membawa amal kebaikan, dan akan mendapatkan kesengsaraan di neraka ketika amal buruk, karena ketika amal buruknya itu lebih banyak, seperti itu. Nah, peristiwa hari akhir ini semuanya sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ini di dalamnya tergambar peristiwa kiamat dengan sangat jelas. Bisa dibaca di rumah, bisa dipelajari, itu surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Itu bagaimana gambaran hari kiamat, itu sudah ada di dalamnya. Next, lanjut saja ya ke macam-macam hari akhir. Secara garis besarnya saja, hari akhir itu kiamat itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Kubro besar, sugro kecil. Kubro itu adalah hancurnya seluruh alam jagat raya dan seisinya, paham nggih? Sedangkan kiamat sugro itu kiamat kecil, contoh matinya seseorang, alam semesta, itu rusaknya alam semesta seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa bumi, itu masuk ke kiamat sugro. Tanda-tandanya apa saja sih? Sudah pernah kita bahas, saya cuplik sedikit saja. Tanda-tanda kecil itu diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, banyaknya bencana alam, itu tanda-tanda kecil. Nah, banyaknya kaum wanita daripada kaum pria, laki-laki. Lalu banyak manusia yang tidak lagi peduli dengan ilmu agama. Timbulnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, ini termasuk ke dalam tanda-tanda kecil hari kiamat. Sedangkan tanda-tanda besarnya ini terbitnya matahari dari arah barat, jelas. Munculnya binatang yang bisa bicara dengan manusia. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ke bumi ini untuk memerangi Dajjal. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Paham semua? Next, lanjut ya ke pembelajaran 3, ini mengenai Asmaul Husna, indahnya nama-nama Allah. Dalam bab 3 ini kita mempelajari ada 4 Asmaul Husna, yakni yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqaddim, yang ketiga Al-Muqtadir, yang keempat adalah Al-Baqi. As-Somad itu artinya apa? Ayo, ada yang tahu As-Somad itu artinya apa? Artinya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Somad. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah itu tempat bergantung. Ini artinya Allah tempat meminta segala sesuatu
kita harus selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini as-somad. Yang kedua yakni al-muqaddim. Al-muqaddim ini artinya Allah maha dahulu. Jadi Allah itu sudah ada sebelum alam semesta dan seluruh isinya ini tercipta. Paham ya? Yang ketiga yakni al-muqtadir. Al-muqtadir itu artinya apa? Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah berkuasa mutlak untuk mengadakan atau meniadakan alam semesta ini. Nah, ini al-muqtadir.